Salam saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti. Keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat, bahkan penuh mujizat di dalam Yesus terjadi terus menerus, berlangsung dari zaman dahulu sampai dengan saat ini. Tapi ingat, mujizat terbesar adalah keselamatan jiwa saudara, keselamatan jiwa saya, pertobatan, perubahan tingkah laku saudara dan saya yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah mujizat yang terbesar. Mengapa? Karena memindahkan Anda dari kutuk ke dalam berkat, dari dalam maut ke dalam hidup, dari neraka ke surga, dari hukuman yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Mujizat atau keajaiban saat Yesus mati. Kelahiran Yesus adalah suatu mujizat. Mengapa? Karena dikandung oleh Roh Kudus dan lahir dari seorang perawan Maria. Dalam kehidupan dan pelayanannya sangat banyak mengadakan mujizat. Kita akan membahas ada 7 keajaiban saat Yesus mati. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa saja mujizat atau keajaiban saat Yesus mati? Yang pertama, seorang penjahat bertobat kepada Yesus. Penjahat yang disalibkan karena ia memang layak dihukum. Tetapi dia menyadari bahwa Yesus itu tidak layak dihukum. Dia menyadari dirinya seorang yang berdosa. Lalu dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Sedangkan dia sendiri adalah orang yang patut dihukum. Ia layak dihukum. Sehingga ia minta ampun kepada Tuhan. Yesus, ampunilah saya. Ingatlah saya dalam kerajaan-Mu. Dan dia bertobat. Lukas pasal 23 ayat 40 sampai ayat 42. Yang kedua, saudaraku, ada gelap gulita terjadi di tengah sinar matahari yang cerah. Di tengah matahari. Maksudnya di tengah hari. Ini bukan gerhana matahari. Ini adalah suatu peristiwa di mana dosa seluruh dunia dari segala masa ke masa, sebelum dan sesudah Yesus ditumpukkan kepada Yesus. Yesus memikulnya di atas kayu salib. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mujizat yang ketiga, tabir bait Allah terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Di bait Allah untuk memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang kudus ada tabir. Dan tabir itu terbelah secara ajaib tanpa perbuatan tangan manusia. Markus pasal 15 ayat 38. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah saat Tuhan Yesus mati. Yang keempat, terjadi gempa bumi. Matius pasal 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait Allah terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Pada mujizat yang kelima, saat Yesus mati adalah kubur terbuka. Orang bangkit dari kuburan. Kita lihat ayat 52 dari Matius pasal 27. Dan kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Yang keenam, kepala pasukan yang sudah terbiasa dengan segala peristiwa
tidak sembarangan untuk membuat pengakuan. Saat menyaksikan kematian Yesus lain daripada yang lain, ia sangat kagum serta mengakui, sungguh ia ini anak Allah. Matius 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Yang terakhir, yang ketujuh. Setelah 3 jam bumi gelap, kemudian saat Yesus menyerahkan nyawanya dan mati, hari pun menjadi cerah kembali. Ini mungkin kegelapan di siang hari yang paling lama. Nah, coba kita tanya sama Google. Detik.news.com, Siberia, warga di distrik Yakutia, Siberia, Rusia, dihebohkan dengan peristiwa langit yang mendadak gelap di siang bolong. Banyak yang mengaitkan peristiwa tersebut dengan hal mistis, konspirasi datangnya UFO, hingga peluncuran senjata terbaru. Perubahan langit di wilayah terdingin di Rusia itu terjadi pada tanggal 20 Juli sekitar pukul 11.30 hingga pukul 14.00 waktu setempat. Semula langit berwarna kuning kegelapan hingga akhirnya gelap total sampai malam hari. Padahal bulan Juli di Siberia masih masuk dalam musim semi. Dilaporkan oleh media setempat, The Siberian Times, pada hari Rabu tanggal 25 bulan 7 tahun 2018. Warga mengatakan tidak ada debu polusi atau kejadian. Awalnya mereka menduga itu adalah mendung dan hujan akan turun. Namun tidak terjadi hujan. Saudaraku, salib, kematian Yesus di atas kayu salib menimbulkan mujizat-mujizat. Salib adalah keadilan. Yang binasa adalah mereka yang berdalih. Yang binasa tidak dapat berdalih. Mengapa? Aku binasa. Salah sendiri. Ia tidak ikut ketentuan salib. Ia ikut nabi palsu. Ia ikut ajaran sesat. Ia menolak Yesus yang mati di salib. Untuk mengampuninya, untuk menyelamatkannya, malah ditolak. Jika sampai saat ini Anda menolak Yesus, awas, tewaslah saudara. Aku sudah menawarkan, aku sudah memberitakannya dengan panjang lebar kepada saudara. Siapapun yang menolak Yesus, binasa selama-lamanya. Biarpun Anda orang Yahudi, atau Anda orang baik, bahkan Anda orang saleh. Jika menolak Yesus, Anda binasa. Oleh karena itu ada solusinya. Jangan menolak Yesus. Ayo percaya dan terima Yesus dalam hatimu sekarang juga. Kamu pasti diterima. Kamu pasti diselamatkan. Walaupun kini engkau seorang berdosa. Kamu merasakan betapa kamu tidak layak. Tetapi Yesus mengasihimu. Yesus mengasihi orang berdosa. Untuk itulah dia datang. Jika mau membela Yesus dan iman Kristen, kita tidak boleh main kasar. Jangan pakai kekerasan. Belalah Yesus dengan memberitakan Injil, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, dengan mendoakan orang yang mengenai kita, dan dengan terus melakukan kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. God is almighty, for God is nothing impossible. You don't say, so big problem I have, but you can say, high problem I have, big God. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kamu jangan katakan, hai, masalah engkau terlalu besar. Tapi kamu dapat katakan, hai masalah,
Saya memiliki Allah yang maha besar. Alright, labora, berdoa dan bekerja. Teruslah memberi, teruslah melakukan perbuatan baik, menabur. Teruslah memberitakan Injil. Soal orang bertobat, orang percaya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Suatu saat Anda akan menuai segala kebaikan Anda. Jika Anda tidak menuainya sekarang, anak Anda, cucu Anda akan menuai segala kebaikan Anda. Percayalah, mujizat masih ada. Setidak-tidaknya Tuhan masih tetap dengar doa kita. Tuhan bekerja baik langsung secara mujizat ataupun melalui proses. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan potensi Anda. Kelola potensi Anda. Abaikan, ejekan, hinaan orang. Anggap itu sampah. Dan itu pecut untuk kita maju lebih kencang di dalam Tuhan. Jika kita memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya. Kita tidak akan bangkrut. Jika kita memiliki segalanya, tapi tidak memiliki Tuhan, Anda akan bangkrut. Walaupun di dunia ini nampaknya Anda kaya raya, tetapi jika tidak memiliki Tuhan, Anda binasa. Itulah yang saya sebut dengan bangkrut. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Shalom.